Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril karim, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa terlimpah dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, pada momen tahun baru Hijriah 1447 kali ini, kita berharap bisa membuka lembaran baru kehidupan. Sebuah resolusi harus kita buat untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di tahun mendatang. Hal-hal yang buruk di masa lalu sedapat mungkin harus kita tinggalkan. Kekurangan-kekurangan yang terjadi di masa lalu harus coba kita evaluasi untuk bisa kita sempurnakan di tahun mendatang. Begitu juga langkah-langkah baru harus kita ciptakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan cara inilah kehidupan akan menjadi lebih baik. Pemirsa sekalian, semangat perubahan semacam ini sesuai dengan tahun baru yang sedang kita peringati, yaitu tahun baru Hijriah. Nama Hijriah sendiri berasal dari kata hijrah, yang berarti pindah atau meninggalkan sesuatu. Hijrah di sini merujuk kepada sebuah peristiwa besar pada zaman Rasulullah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah pada tahun 622 Masehi, di mana peristiwa hijrah ini kemudian dijadikan patokan awal hitungan kalender hijriah ini. Pemirsa sekalian, kalender hijriah, kalau kita flashback ke sejarah masa lalu, kalender ini diinisiasi oleh Khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun keempat kekhalifahannya, beliau mendapatkan keluhan dari salah seorang gubernur, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang diamanati tugas untuk menjadi gubernur Basrah. Pada saat itu, sang gubernur menyampaikan keluhan terkait surat-surat yang dikirim khalifah yang tidak menyebut tahun, hanya menyebut tanggal dan bulan tanpa menyebut angka tahun, sehingga hal ini sedikit membingungkan. Berkat keluhan itu kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat pada waktu itu untuk diajak bermusyawarah atau berembuk membicarakan hal ini. Tokoh-tokoh yang diundang adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, juga Talhah bin Ubaidillah. Mereka ini merupakan tokoh-tokoh sahabat yang ada pada waktu itu. Dalam musyawarah itu, yang pertama adalah dibahas tentang peristiwa apa yang akan dijadikan patokan hitungan kalender ini. Saat itu ada sejumlah usulan yang masuk. Antara lain ada yang mengusulkan kelahiran Nabi Muhammad sebagai patokan awal hitungan tahun ini. Ada juga yang mengusulkan tahun diangkatnya Rasulullah Muhammad sebagai Rasul. Dan ada juga pendapat yang ketiga, yaitu hijrahnya Rasulullah Muhammad dari Mekah ke Madinah diusulkan sebagai patokan awal hitungan kalender ini.
Pendapat terakhir ini merupakan usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan pada akhirnya Khalifah Umar diikuti oleh forum menyepakati dan menyetujui usulan Ali bin Abi Thalib untuk menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad dan juga para sahabat waktu itu dari Mekah ke Madinah sebagai patokan awal hitungan kalender ini. Dengan mengambil peristiwa hijrah itulah, kemudian akhirnya kalender yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ini dikenal dengan sebutan kalender Hijriyah. Kata Hijriyah dinisbatkan pada kata hijrah. Kemudian kenapa alasan dipilihnya peristiwa hijrah sebagai momen awal hitungan kalender Hijriah? Tentu saja bukan tanpa alasan untuk memilih peristiwa hijrahnya Rasulullah untuk menjadi patokan awal hitungan kalender ini. Yang jelas adalah peristiwa hijrah melambangkan sebuah perubahan dalam sejarah Islam. Ia sekaligus melambangkan sebuah kebangkitan dari masa sebelumnya. Hijrah adalah peristiwa yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Begitu kata Khalifah Umar bin Khattab. Kita tahu bahwa dalam sejarah Rasulullah, hijrah dari Mekah ke Madinah ini menjadi semacam momen perubahan dari masa sulit menuju masa yang lebih mudah. Dari era ketertindasan menuju era yang lebih merdeka. Dari kelemahan menuju kekuatan. Dari keterpurukan menuju kebangkitan untuk meraih kejayaan. Semangat inilah yang juga seharusnya menjadi spirit umat Islam dalam menjalani kehidupan. Itulah ruh atau semangat yang hendak diambil dari peristiwa hijrah. Dengan demikian diharapkan pengambilan peristiwa hijrah sebagai awal dari hitungan kalender ini, yang kemudian dijadikan sebagai nama dari kalender ini, diharapkan menjadi ruh atau spirit umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Pemirsa sekalian, apa sebetulnya makna hijrah? Secara bahasa, hijrah itu artinya adalah berpindah atau meninggalkan sesuatu. Namun secara istilah, kata hijrah dalam arti berpindah itu memiliki dua macam pengertian. Yang pertama adalah hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah adalah perpindahan secara fisik. Perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu dari Mekah ke Madinah, berhijrah dari Mekah ke Madinah, merupakan contoh dari hijrah makaniyah. Hijrah berpindah secara fisik dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Makkah pada saat itu adalah suatu tempat yang kurang bersahabat. Karena Rasulullah menghadapi tantangan yang luar biasa dari orang-orang musyrikin, mengenai celaan, hinaan, intimidasi, dan bahkan perlawanan. Sehingga pada masa dakwah Rasulullah di Makkah pun sebetulnya juga sudah ada beberapa kali hijrah sebagian umat Islam. Misalnya ada hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Itu sempat 2 kali sahabat-sahabat diperintahkan untuk berhijrah ke negeri Habasyah yang posisinya adalah di negara Ethiopia, Afrika saat ini. Itu karena mengalami intimidasi yang luar biasa dari orang-orang musyrikin Makkah. Dan kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di sana ada penduduk yang lebih bersahabat setelah sebagian mereka juga masuk Islam. Dan dari situlah kemudian Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin, para sahabat dari penduduk
Mekah yang sudah masuk Islam ikut berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah contoh daripada hijrah makaniyah, hijrah secara fisik. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang membahas tentang hijrah banyak yang bermakna hijrah makaniyah. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata hijrah atau hajar yuhajiru dalam surat An-Nisa ayat 100. Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima." Artinya, siapa yang berhijrah di jalan Allah, dan konteksnya ini adalah hijrah dari suatu tempat yang penuh penindasan, kemusyrikan, menuju ke tempat yang lebih baik, yang lebih memungkinkan untuk berkembangnya dakwah Islam. Nah, dalam ahli Madinah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan juga kehidupan. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat hijrah, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, makna daripada ayat ini juga bisa secara umum. Ketika kita di suatu tempat menghadapi kendala untuk melaksanakan dakwah Islam, kita mungkin juga perlu berhijrah ke tempat yang lain untuk bisa lebih memungkinkan mengembangkan dakwah Islamnya di tempat itu. Dan barang siapa yang berhijrah dengan niat lillahi ta'ala untuk memperjuangkan agama Allah, pasti Allah akan memberikan tempat hijrah yang memungkinkan, yang bisa mewadahi kiprahnya, bahkan mungkin juga kelapangan dalam bidang rezeki dan kehidupan, seperti yang dulu dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika berhijrah ke Madinah. Ayat yang lain yang menyebut kata hijrah adalah surat Al-Hajj ayat 58. Allah berfirman, "Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin." Artinya, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sudah tentu Allah akan mengaruniakan kepada mereka limpahan karunia yang baik. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi limpahan karunia atau rezeki. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berhijrah di jalan Allah itu maksudnya adalah dalam rangka perjuangan menegakkan kalimatullah, maka berarti dia sedang berjihad di jalan Allah. Dan jika kemudian dalam proses hijrahnya itu dia terbunuh atau mati, nah berarti terbunuhnya dia atau matinya dia itu berarti mati di jalan Allah. Dan dengan begitu insya Allah Allah akan memberinya rezeki yang baik di akhirat kelak. Para pemirsa sekalian, ini adalah sekedar contoh bahwa di dalam Al-Quran kata hijrah juga ada yang bermakna hijrah makaniyah. Dan perintah untuk hijrah dari satu tempat ke tempat lain untuk memperoleh suasana yang lebih memungkinkan perkembangan dakwah itu dianjurkan dalam berbagai ayat ini. Bahkan dalam ayat lain Allah memotivasi hijrah ini, wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah itu luas yang bukan main. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Jadi penyebutan wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu begitu luas, ini memberikan gambaran bahwa hendaknya kita tidak hanya berkutat pada suatu tempat,
apabila di tempat itu kita menghadapi kendala, kesulitan, bahkan mungkin perlawanan dan intimidasi. Kalau kondisi semacam itu terjadi, maka dianjurkan untuk berhijrah ke suatu tempat di mana yang lebih memungkinkan kita untuk berkembang dan mengembangkan dakwah kita dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, sekarang makna yang kedua. Kata-kata hijrah juga memiliki pengertian hijrah maknawiyah, yakni perubahan dalam sikap dan perilaku. Biasanya hijrah di sini adalah berpindah, berubah dari sifat-sifat yang buruk menuju sifat-sifat yang baik. Hal ini seperti tergambar di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Artinya, orang Muslim itu adalah orang yang orang-orang Muslim lain itu terbebas dari lidah dan tangannya. Artinya seseorang itu dikatakan Muslim jika orang-orang Muslim yang lain merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Artinya seorang Muslim itu dikatakan Muslim jika dia memberikan keselamatan dan kedamaian kepada orang lain, terutama kepada sesama Muslim. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah, ini berarti hijrah maknawiyah, yaitu man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah dalam hadis ini bermakna hijrah maknawiyah, hijrah dalam sifat, dalam perilaku, dalam akhlak. Merubah hal-hal yang buruk menjadi baik. Perilaku-perilaku yang asalnya buruk dan tidak baik diubah, ditinggalkan untuk diganti dengan perilaku-perilaku yang baik, yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrah maknawiyah ini juga ditegaskan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya ini menyitir perkataan Nabi Ibrahim. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku senantiasa berhijrah kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Ankabut ayat 26. Ini menggambarkan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, bahwa dia selalu berhijrah kepada Tuhannya. Berhijrah di sini adalah selalu meningkatkan diri untuk lebih bertakwa, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih taat dalam menjalankan perintah-perintahnya, lebih taat dalam meninggalkan larangan-larangannya, lebih giat dalam melaksanakan perjuangan dan dakwah yang diperintahkannya. Ini berarti muhajirun ila rabbi, berhijrah kepada Tuhan dalam rangka meraih ridho Allah. Bagaimana supaya kita mendapatkan ridho Allah yang terbaik, itulah yang senantiasa kita tingkatkan dalam diri kita. Itu artinya hijrah maknawiyah. Dengan memperbaiki keimanan, meningkatkan ketakwaan, juga meningkatkan amal-amal soleh yang kita lakukan. Kemudian di dalam ayat yang lain, hijrah maknawiyah ini juga terdapat dalam surat Al-Muddathir ayat 5. Di situ dikatakan warrujza fahjur. Warrujza itu artinya adalah dan perbuatan dosa fahjur, tinggalkanlah. Hajaro yahjuru hijrotan, ya itu berarti meninggalkan sesuatu. Maka dan dalam konteks ini yang disuruh untuk ditinggalkan adalah dosa, perbuatan-perbuatan buruk yang mengandung dosa. Inilah beberapa makna daripada kata hijrah. Jadi ada hijrah dalam pengertian hijrah makaniyah, perpindahan secara fisik.
Tapi juga ada makna hijrah ma'nawiyah yang bermakna perubahan, perpindahan dalam hal sikap, perilaku, sifat, perbuatan dari yang buruk menuju yang baik. Pemirsa sekalian, apa urgensi sikap hijrah ini? Tentu saja bagi kehidupan seorang muslim, hijrah ini menjadi satu hal yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Termasuk pada pergantian tahun, dia selalu mengevaluasi diri, melakukan refleksi, melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Ini dalam rangka berhijrah, paling tidak secara maknawiyah, untuk senantiasa memperbaiki diri sehingga hari esok menjadi lebih baik. Nah, hijrah maknawiyah, hijrah makaniyah memang terkadang diperlukan. Hijrah makaniyah tergantung situasi dan kondisi. Tetapi hijrah maknawiyah setiap saat itu kita perlukan. Karena apa? Karena persoalan perilaku, sifat, akhlak, itu memang tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang selalu membutuhkan perbaikan, selalu membutuhkan peningkatan kualitas diri, kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas akhlak, dan sebagainya. Sehingga hijrah ma'nawiyah ini tidak boleh ada hentinya. Kita harus senantiasa melakukan niat dan usaha untuk senantiasa berhijrah menuju yang lebih baik. Misalnya, kita seandainya hari kemarin kehidupan kita diwarnai dengan sifat-sifat kekufuran, kita berhijrah menuju keimanan. Misalnya pada masa lalu kita diwarnai kesyirikan, kita harus berhijrah menuju kemurnian tauhid dan akidah. Misalnya kemarin kita kurang bersyukur terhadap nikmat Allah, kita harus berhijrah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Misalnya kemarin kehidupan kita penuh dengan kebodohan, kita berhijrah menuju kehidupan yang lebih cerdas dan berpengetahuan. Berpindah dari sifat kemunafikan menuju sifat yang istiqamah dalam kebenaran dan keimanan. Ini semuanya adalah contoh-contoh hijrah ma'nawiyah. Nah, hijrah ma'nawiyah juga berarti komitmen kuat pada nilai kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Meninggalkan perbuatan, makanan, pakaian yang haram menuju yang halal dan yang thayyib. Meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Meninggalkan dusta dan kebohongan, korupsi dan ketidakadilan, penganiayaan dan kezaliman menuju sikap yang dilandasi pada kejujuran, keikhlasan, niat baik dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci dari hijrah ma'nawiyah adalah perubahan sikap dan perilaku. Perubahan dari yang tidak baik menuju yang baik, dari yang baik menuju yang lebih baik lagi dalam segala hal. Para pemirsa sekalian, itulah sekilas penjelasan tentang makna hijrah, macam-macam hijrah, dan urgensi hijrah dalam kehidupan seorang muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Senantiasa mengikuti sajian kami, bukalah video-video kami yang kemarin, dan ikutilah sajian-sajian kami pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.